Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam renungan di tengah minggu pada hari Rabu ini. Kita patut bersyukur karena segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita adalah hal-hal yang luar biasa yang kita alami, rasakan sampai hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hati dan pendengaran kami akan firman Tuhan, supaya firman itu datang kepada kami dan membuat kami lebih kuat dan semangat lagi menjalankan kehidupan ini. Kami percaya kami akan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pada sore dan malam ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beri judul renungan pada hari ini adalah satu kasih, satu perbuatan. Saya mau uraikan dulu satu kasih, satu perbuatan. Artinya satu kasih di sini adalah bukan kasih yang lahir dari pikiran manusia, tapi kasih. Satu kasih yaitu satu kasih yang dari Tuhan, yang tidak pernah berubah, tidak pernah pudar, karena kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Artinya tidak pernah berubah dan dapat diubahkan oleh siapapun, termasuk manusia. Karena kasih itu adalah dari Tuhan. Lalu perbuatan. Ketika kita mengalami kasih dari Tuhan atau meminta atau mendapatkan kasih dari Tuhan, harus kita lakukan, praktekkan ya. Karena kalau kasih itu tidak dipraktekkan, berarti tidak ada sebuah perbuatan yang kita cerminkan atau sampaikan kepada orang lain. Karena kasih itu harus dilakukan, harus dipraktekkan kepada dunia. Karena dunia hari-hari ini ya mulai kehilangan arah tentang kasih. Banyak orang berpikir kasih itu dipakai sebagai hal-hal yang negatif. Tapi bagi anak Tuhan, kita yakin, kita percaya bahwa kasih yang kita miliki itu dari Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh kita semua mempraktekkan itu dengan benar, cara yang benar. Supaya dalam kasih itu benar-benar kita alami sesuatu yang asli, ya, natural, ya, dari Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan baca dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14 dan sampai ayat yang ke-15. Dikatakan begini. Kolose pasal 3 14 dan 15. Dan di atasnya semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil, ya, menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau melihat landasan ayat ini adalah di mana kita dikenakan kasih. Ketika kita percaya akan Tuhan Yesus, kita akan dikenakan kasih sebagai pengikat dan sebagai mempersatukan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, kalau kita merasa bagian daripada anak Tuhan, ya, sebagai anak yang dikasihi Tuhan, harus kita benar-benar memiliki apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu kasih, lalu praktekkan. Praktekkan di sini dikatakan untuk mempersatukan. Jadi kasih itu diterapkan untuk mempersatukan, bukan kasih untuk dibuat pertengkaran, bukan kasih dibuat permasalahan, tapi kasih untuk mempersatukan dan dikatakan untuk menyempurnakan sebagai orang yang percaya akan Tuhan. Jadi kasih itu menyempurnakan, bukan memisah-misahkan. Banyak orang berkata, oh saya mengasihi dia, saya memaafkan dia, saya mencintai dia dan sebagainya. Tapi sebetulnya tidak ada kesempurnaan yang mereka dapat. Karena apa? Karena dilakukan itu dengan emosi, amarah, kebencian. Ini sama aja dengan bohong. Jadi yang namanya kasih harus kita praktekkan secara sungguh-sungguh. Seperti apa? Ya banyak contoh. Kalau kita berkata kasih, ya benar-benar kita mengasihi dengan tulus, ya.
kita tulus menyampaikan, kita harus tulus mempraktekkan. Seandainya contoh begini, ketika kita memberi sesuatu, ya apa yang kita bisa beri kepada orang lain, kita harus benar-benar beri dengan tulus, bukan dengan ada embel-embelnya. Lalu setelah lama kita memberi, lalu ada masalah muncul, kita mulai mengungkit. Kalau dulu, kalau bukan saya yang tolong, kalau bukan saya yang begini, kalau bukan saya begitu. Nah itu namanya bukan kasih. Itu kita sedang mencari nama. Kita mencari penghormatan. Kita sedang mencari penghargaan kepada manusia. Jadi kita memberi untuk mendapatkan penghargaan. Bukan begitu, saudara. Kasih itu benar-benar rela, tulus, ikhlas untuk kita terapkan kepada dunia. Karena dikatakan itu akan menjadi suatu yang kita lakukan itu, atau apa yang kita praktekkan itu akan menjadi suatu kesempurnaan. Karena ini Allah inginkan kita, setiap orang percaya, lakukan dan harus terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini perbuatan, saudara. Dikatakan hendak kamu damai sejahtera, artinya harus ada firman dan kasih dan damai harus ada dalam hati kita. Jadi setiap kita mempraktekkan kasih itu, benar-benar kita praktekkan dengan sungguh, dengan berdasarkan hati yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena dikatakan, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi karena dengan itulah kita dipanggil. Kita hidup di dalam kasih, kita dipanggil hidup di dalam kasih, dan harus dapat mempraktekkan kasih itu. Karena sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan kalau kita tidak dengan sungguh dan tulus mempraktekkan kasih itu kepada dunia. Dan kita melihat dunia akan berubah kalau kita mempraktekkan itu dengan baik. Tindakan kita akan menjadi keteladanan, ya. Tindakan kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Jadi kalau kita bertindak dengan benar, didasari dengan keinginan hati kita, sungguh-sungguh percaya akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, kita akan menjadi teladan. Apapun yang menjadi praktek kita, sikap kita, tindakan kita, maka akan menjadi teladan kepada orang lain. Roma 12 ayat 10 katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah praktek yang nyata. Dikatakan hendak kita saling mengasihi. Kata hendak ini sebuah kata perintah, sebuah kata maju untuk kita bisa melakukannya. Jadi bukan pasif, tapi benar-benar ketika kita menerima sesuatu, kita harus alirkan itu kepada orang lain. Yaitu namanya kasih. Sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya di sini kita benar-benar mempraktekkan tidak menunggu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita benar-benar lebih dulu menyatakan kasih itu kepada orang lain. Jangan menunggu orang lebih dulu mengatakan kepada kita, mempraktekkan kepada kita, lalu kita membalasnya. Tidak, saudara. Kita belajar, dikatakan saling mendahului. Artinya kita semua sama-sama menghormati kasih itu yang Allah berikan kepada kita, dan kita praktekkan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dikatakan saling memberi hormat. Memberi hormat di sini adalah benar-benar kita saling menghargai sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai umat yang dikaruniakan kasih itu. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Saudara, dari sikap kita, kasih itu diwujudkan seperti Tuhan Yesus lakukan. Jadi, dari sikap kita, tindakan kita harus terwujud, harus nyata gitu kan. Harus jelas gitu kan. Orang akan rasakan, orang akan alami. Contohnya gini, ketika kita makan sebuah jeruk gitu, lalu tentu jeruk itu mungkin agak sedikit asam-asam sedikit, lalu kita bagikan kepada orang lain. Sudah barang tentu apa yang kita rasakan, orang itu akan rasakan. Kalau jeruk itu manis, maka orang itu akan merasakan, wah, jeruk ini manis. Nah, sama
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memiliki buah kasih, ya. Buah kasih itu manis karena buah kasih itu dari Tuhan. Jadi harus kita wujudkan, nyatakan bahwa ini buah kasih ini manis. Mari rasakan. Kita harus merangkul orang lain. Kita harus menyampaikan kepada orang lain bahwa buah kasih ini manis. Mari kita sama-sama makan buah kasih ini. Mari kita sama-sama nikmati buah kasih ini. Kalau buah kasih itu manis kita berikan, maka orang itu akan berterima kasih kepada kita. Dan apa yang mereka rasakan, mereka benar-benar nikmat. Nah, kalau mereka merasakan nikmat, saya pun yang memberi pasti merasakan, wah luar biasa. Dia menerima, menghormati pemberian saya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus melakukan ini kepada kita. Tuhan Yesus mempraktikkan semua apa yang kita lakukan saat ini. Dia lebih dulu mempraktikkan. Coba baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12 saya katakan, ini perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya Yesus sudah mempraktikkan terlebih dahulu yang namanya buah kasih itu kepada kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, kita tidak ada di dalam dia. Mungkin kita sedang bergaul dengan kehidupan dunia yang morat-marit saat-saat ini. Kehidupan dunia yang saat ini yang siap menghancurkan kita. Bukan membawa kita kepada keselamatan, tapi kita membawa kita kepada kematian. Itulah keadaan dunia sekarang ini. Tapi ketika kita melihat Yesus, kita percaya, kita mengikuti dia, harus kita mempraktikkan apa yang dia katakan dan apa yang pernah dia praktikkan kepada kita. Sampai hari ini, dia praktikkan itu kepada kita. Nah, sebagai anak Tuhan dituntut kepada kita supaya kita menjadi seperti Kristus. Tentu seperti itu. Kita menjadi seperti Kristus. Nah, seperti apa? Mempraktikkan apa yang Yesus lakukan. Inilah perintahku. Ini kata perintah. Inilah perintahku, kata Yesus. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti Allah atau aku telah mengasihi kamu. Saudara, sangat simpel, sangat mudah. Tapi jika kita dengan pikiran kita terlalu berat hati kita untuk mempraktekannya, kita tidak dapat mempraktekannya. Kenapa? Karena pikiran kita yang menghambat. Karena pikiran kita yang menghalang-halangi. Mari serahkan seluruh tubuh jiwa roh kepada Tuhan. Supaya apa yang diperintahkan Tuhan tentang buah kasih itu, kita benar-benar sampaikan kepada orang lain dan praktekkan kepada orang lain. Setiap tanggal 14 Februari orang merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Tidak sedikit justru orang jatuh ya merayakan ini, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan dalam memperingati hari Valentine. Karena apa? Mereka peringati itu dengan cara-cara negatif. Mereka peringati dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara, yang seringkali menjadi simbol adalah coklat, ya. Diberilah coklat, tanda kita memberi, tanda kita kasih. Kelihatannya benar sih mempraktekkan langsung. Tapi bukan itu yang utama, saudara. Kasih itu tidak pada tanggal 14 saja. Ya. Mempraktekkan kasih itu tidak pada tanggal 14 saja. Tapi Alkitab berkata setiap waktu kita praktekkan kasih sayang itu kepada orang lain. Dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang tidak menyakitkan hati Tuhan. Artinya kita mengasihi sesama kita, ya, berdoa bagi dia, ya, sama-sama kita berjuang dalam iman, berdoa bagi jiwa-jiwa yang lain. Itu kasih, saudara. Karena kalau kita mau mengatakan kita mengasihi Tuhan, harus kita mengasihi banyak jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mereka belum mendapatkan bagian kasih dari Tuhan. Yang kasih mereka praktekkan dan lakukan hari ini, atau mungkin pada setiap tanggal 14 Februari, itu adalah kebanyakan itu kasih emosi, kasih nafsu, gitu ya. Nah, sebagai anak Tuhan, praktekkan bahwa kasih itu bukan dari dunia, tapi kasih itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang dahulu melakukan itu buat kita. Dunia hanya mencontohkan, tapi dunia ketika mencontohkan tidak kepada hal yang benar.
tapi kepada hal-hal yang negatif. Ke tempat-tempat yang ya klub malam lah, tempat-tempat yang sangat justru menyakitkan hati Tuhan. Padahal yang mereka praktekkan itu adalah milik Tuhan, itu kasih. Tapi manusia mulai menyeleweng hari-hari ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita tetap pada jalur kita bahwa kasih yang kita miliki bukan milik dunia, tapi kasih yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita harus perkatakan dan mempraktekkan itu supaya dunia dimenangkan bagi banyak orang. Nah, Lukas pasal 10 ayat 27 dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, mempraktekkan kasih memang sangat tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Kalau kita praktekkan itu dengan sesungguh-sungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Orang mempraktekkan kasih mudah karena apa? Mereka itu negatif. Dengan cepatnya kasih itu diterapkan, tapi dengan cepatnya juga hilang. Itu kasih dunia. Tapi kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana Tuhan bilang bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Kita jangan dipotong-potong, jangan diberdarah-berdarahin badan kita. Itu kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, tentu juga orang lain akan mengalami. Jangan kita cacah dengan hati orang lain dengan perkataan kita, sikap dan tindakan kita. Ya, banyak orang tersakiti, saudara. Oleh sebab itu, mari kita terapkan kasih itu seperti dikatakan, seperti kita mengasihi diri sendiri, supaya orang lain mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kasih, terkadang orang berpikir bahwa mudah untuk mempraktekkan, tapi ingat bahwa kasih itu harus dilakukan dengan benar. Mengasihi keadaan dunia saat ini itu berbahaya. Karena dunia bukan menawarkan sesuatu yang sebenarnya kekal bagi kita. Dia sedang menawarkan sesuatu bahaya bagi kita, kehancuran bagi kita. Jangan kita mengasihi dunia. Tuhan katakan kita harus mengasihi sesama kita manusia, ya, sesama manusia yang mungkin dalam keadaan kalut hidupnya, masalah problema rumah tangga, pribadi. Kita kasih sesuai dengan firman Tuhan supaya mereka tertolong dan mereka mendapatkan bahagia di dalam Tuhan. Jadilah pelaku firman yang setia, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja keadaan kita. Kalau kita menjadi pelaku seperti yang Tuhan mau, maka dunia akan bersukacita, dunia akan tertolong, dunia akan bertobat, dan banyak orang akan mencari Tuhan. Kalau kita praktekkan. Jadi di sini judul renungan firman Tuhan satu kasih satu perbuatan adalah kita mempraktekkan kasih itu. Jangan mempraktekkan dengan berhura-hura saja. Banyak orang sedang berpesta di setiap tanggal 14 Februari dengan cara-cara negatif. Tapi yang Tuhan mau bagi kita sebagai orang percaya, berpestalah, bersukacitalah di dalam Tuhan dengan penuh kasih. Sekalipun dengan hal yang sederhana kita lakukan, tapi disitulah memberi manfaat, memberi faedah, memberi makna yang besar. Karena banyak jiwa-jiwa belum diselamatkan, belum tertolong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya kekuatan-Mu melanda kami, kekuatan-Mu menolong kami. Berkatilah anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang dalam keadaan kesusahan, bimbang, khawatir. Yang dalam menghadapi kesulitan pekerjaan, Tuhan tolong. Biar Tuhan nyatakan kuat kasih-kasih-Mu Bapa. Yang begitu banyak problem-problem hidup Tuhan, mari Engkau hadir di dalamnya, supaya mereka boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, pemerintah yang ada, dan segala keadaan yang terjadi di Indonesia, Tuhan kami bawa kepada-Mu, baik ekonomi, keamanan, politik, situasi keadaan Indonesia kami bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan campur tangan supaya sejahtera aman bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga.
dan berdoa seluruh program pelayanan kami. Tuhan senantiasa tolong supaya berjalan dengan sesuai dengan petunjuk-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.